atau bentuk wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Musa itu merupakan bentuk penjagaan Allah. Kenapa, Bu? Di kelanjutan ayat atau di surat ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastona'tuka li nafsi." Dan kami memilih kamu li nafsi, untuk diriku. Artinya, Allah bukan cuma menyelamatkan, tapi ada alasan. Yaitu apa? Allah memilih Musa menjadi penyampai risalah, memberikan nasihat kepada Fir'aun, maka Allah selamatin. Gitu. Yang perlu kita ketahui, Bu, di ayat-ayat sebelumnya, bahwa Nabi Musa itu memiliki permintaan-permintaan, ya kan? Sebagaimana di ayat sebelumnya, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, yang intinya ada sekitar 8 permintaan. Yang 8 permintaan tadi apa? Dikabulkan oleh Allah. Tapi Allah juga memberikan bukan cuma mengabulkan permintaan Nabi Musa, bahkan yang nggak diminta Nabi Musa itu dikasih. Seperti apa? Seperti memberikan keselamatan kepada Nabi Musa, itu kan apa? Bentuk pemberian Allah yang nggak Musa minta, gitu. Nah, sementara menurut Syekh Syarawi, yang perlu kita ketahui, li'annaka in sa'alatallah fa'ataka dalla dzalika, kan gitu, ala qadratihi ta'ala fi ijabati at-talib. Itu apa? Oleh karena apa? Segala permintaan yang kita minta kepada Allah terus Allah kabulkan, ini merupakan tanda bahwa Allah itu kuasa mengijabah doa, seperti diijabahnya doa Nabi Musa. Tapi ada juga lakin in a'taka biduni su'al, ada pemberian yang tanpa dipinta, gitu. Minka, dari kamu, dalla dzalika ala mahabbatahu lak. Kalau permintaan Allah kasih, yang Allah kasih dari kita nggak minta, cuma Allah kasih, itu merupakan apa? Merupakan pertanda bahwa Allah itu sayang, cinta sama kita. Jadi kalau misalnya kita doa dijabah, itu menandakan kalau Allah itu kuasa mengijabah doa. Dan kalau kita nggak minta sama Allah tapi dikasih, itu menandakan Allah itu sayang sama kita atau maha cinta sama kita. Nah, sekarang jadi pertanyaan, Bu, dalam hidup apa yang Ibu nggak minta Allah kasih? Apa, Bu? Banyak. Kita nggak pernah minta beras sama Allah, Allah kasih. Kita nggak pernah minta air sama Allah, saya minta air, Allah kasih. Kita nggak pernah minta hal-hal sepele seperti garam, seperti yang lain, makan enak, hidup sehat, Allah kasih. Sekarang, jujur, sebenarnya lebih banyak yang kita terima tanpa jalan minta ketimbang yang kita minta Allah kasih. Ternyata apa? Ya ternyata perlu kita ketahui bahwa Allah sejatinya itu benar-benar sayang sama kita. Karena kalau mau jujur, yang kita rasakan, yang kita terima, semua itu kan pemberian Allah yang tanpa kita minta. Kita nggak pernah minta udara, bisa napas, Allah kasih, ya kan? Kita nggak pernah minta istilahnya cuaca ini adem atau biasa aja lah, Allah kasih kita hidup di Indonesia yang nggak terlalu panas, nggak juga terlalu dingin, kan gitu. Nah, kalau mau jujur sekali lagi, ternyata apa? Banyak yang kita terima dari Allah tanpa kita minta. Dan seharusnya ini menjadikan kita sadar, Bu, bahwa Allah itu sayang sama kita semua, ya kan? Ketika kita sayang sama kita, nah tinggal bagaimana sikap kita ke Allah, atau timbal balik yang bisa kita lakukan kepada Allah, atau apa yang kita bisa persembahkan kepada Allah. Salah satu caranya, ya kita datanglah hadir majelis ilmu, yang dengannya kan kita jadi tahu, oh iya Allah sayang sama kita. Nah tinggal bagaimana kita nanti diajarin lagi, dituntun di Al-Quran tentang bagaimana cara kita membalas cinta kepada Allah. Dan juga di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, idhab anta wa akhuka bi ayati wala tatiya bi dzikri. Idhab, pergilah kamu, pergilah kamu, wa akhuka, dan saudara kamu, biayati, dengan membawa tanda-tanda, itu maksudnya membawa mujizat yang udah aku kasih, seperti tongkat, ya kan tadi, seperti mengulurkan tangan menjadi bercahaya. Wala
tatia, dan jangan kalian berdua ini lalai dzikri, daripada mengingatku. Jadi apa Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Harun dan Musa ini menghadap kepada Fir'aun, yaitu memberikan nasihat, ya kan, memberikan peringatan kepada Fir'aun. Dan Allah titipkan itu apa? Yang satu yang Allah titipkan, jangan pernah lalai daripada mengingatku. Kenapa Bu? Karena menghadapi Fir'aun ini bukan perkara ringan, bukan perkara berat. Allah bekelin, yang pertama Allah bekelin mujizat. Dan yang kedua, nggak cukup misalnya Musa pergi menghadapi Fir'aun ada sekedar mujizat. Dan yang terpenting apa? Wala tatiyah, jangan kalian berdua lalai daripada mengingatku. Karena kalau misalnya Nabi Musa lalai, nggak ada yang memberikan kekuatan. Karena menjadikan kita kuat menghadapi hidup, menjadikan kita sabar ketika kita mengingat Allah, kan gitu. Ketika kita sadar bahwa pertolongan Allah itu dekat, gitu. Maka pesan Allah tutup apa? Allah kasih kenyamanan dengan ini mujizat, dan yang terakhir jangan lalai, jangan lupa sama Allah, gitu. Nah terus Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun ini tagha, udah melampaui batas, gitu. Wal hunaka tughyan wa qaidid'a in annahu rabb. Ada nggak Bu yang kira-kira yang lebih melampaui batas ketimbang dia udah mengaku sebagai Tuhan? Nggak ada. Dan inilah kenapa Firaun dikatakan dia udah melampaui batas, ya karena dia udah mengaku sebagai Tuhan. Dan bahkan di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin, kan gitu. Dan sesungguhnya Fir'aun ini telah apa? Telah lalai daripada fil ardi innahu laminal musrifin. Dia udah berbuat semena-mena, dan dia udah berbuat apa? Suatu hal yang musrif, yang berlebih-lebihan, gitu. Salah satunya dia menyiksa orang-orang Bani Israel, dia membunuh orang-orang Bani Israel. Maka apa? Fir'aun perlu dan butuh dinasehati. Pergi ke Fir'aun, kalau kata Allah. Tapi pesan juga yang selanjutnya bukan sekedar nyuruh pergi, bukan cuma sekedar nyuruh nasihatin, cuman yang Allah pesanin apa? Faqulan lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru wa yahsha, gitu. Faqulan, dan katakan lahu kepada Fir'aun tadi, nasihatin Fir'aun tadi, qawlan dengan perkataan layyinan, yang lemah lembut. Yatadzakar, la'allahu, mudah-mudahan itu Fir'aun yatadzakkar, dia sadar, ingat, au yakhsha, dan mudah-mudahan dia juga takut, timbul rasa takut kepada Allah. Nah, yang jadi menarik Bu, kenapa Bu? Ya, kenapa Fir'aun ini disuruh apa? Musa dan Harun disuruh natiin Fir'aun, tapi apa? Pakai bahasa lemah lembut. Padahal Fir'aun jelas-jelas sudah melampaui batas, dia udah ngaku Tuhan kok. Tapi kenapa Tuhan masih menitipkan pesan kepada Musa supaya nasihatin Fir'aun dengan perkataan yang baik? Kenapa Bu? Nah, ini yang perlu diketahui, bahwa Bu, ketika kita menasihati seseorang, itu sejatinya apa? Sejatinya kita menarik dia keluar daripada kenikmatan yang sedang dia rasakan. Sekarang misalnya nonton TV, ya kan? Nonton TV harus ngaji, nonton TV. Itu kan nikmat. Dinasihatin lu jangan nonton TV, ayo lu ngaji. Ya. Kalau misalnya kita dengar begitu kan ya, saya lagi enak-enak nonton TV pakai dinasihatin begitu. Artinya apa? Kasar bahasanya. Gitu. Artinya apa? Ketika kita menasihati seseorang, ya Bu, sekali lagi, sejatinya kita sedang menarik dia keluar daripada kenikmatan yang sedang dia rasakan. Nasihatin orang, lu jangan zina. Itu kan zina dalam pandangan, dalam apa? Dalam kehidupan dia kenikmatan. Lalu jangan berjudi. Dia berjudi lagi dia kenikmatan. Kalau misalnya sekedar ngomong aja itu kan kesinggung, apalagi kasar. Maka Allah ajarin apa? Qaulan layyina. Dengan apa? Dengan kata-kata yang lemah lembut. Dan inilah praktek ini diadopsi oleh para dokter. Kenapa Bu? Tahu Ibu obat pahit, serbuk, ya kan? Maka dokter apa? Bagaimana caranya supaya pasien bisa nerima, dimasukkan ke dalam kapsul?
Tahu ibu obat itu pahit, bagaimana cara anak ini bisa nerima obat? Dibikin ramuan khusus, dibikin tuh obat jadi manis. Tujuannya apa? Supaya bisa diterima. Sekarang kayak saya jujur, misalnya kadang-kadang dinasihatin sama ibu, orang tua. Orang tua mah nasihatin nggak marah-marah, nggak sampai maki-maki saya. Cuman karena langsung to the point gitu. Kadang-kadang kita, ya Allah, nenek-nenek cerewet banget. Kadang-kadang begitu, agak kesel, cerewet banget nenek-nenek. Padahal orang tua mana nasihatin benar, marah mah kagak, nggak sampai maki-maki. Cuman karena apa? Karena ibu saya berusaha mengeluarkan saya daripada kenikmatan, dalam arti kesalahan yang saya lakukan kan nggak enak. Maka apa? Allah ajarin, nasihatin yang lemah lembut, jangan kasar. Seperti anak lah obat. Nggak mungkin anak itu mau obat kayak anak saya doyan tuh obat zaman sekarang kan itu manis-manis. Kenapa dia bisa sampai doyan obat? Sudah kayak makan permen ya, karena obat itu dikemas sedemikian rupa sampai memiliki rasa manis dan anak suka. Dan itu yang Allah harapkan kita sebagai umat Islam ini mencontoh Nabi Musa, atau nasihat ini sejatinya adalah nasihat yang mesti disampaikan oleh kita juga sebagai umat Nabi Muhammad gitu. Baik kepada siapapun, kepada tetangga kayak, kepada pemimpin kayak presiden kayak sekalipun, nggak pantas kita maki-maki kan gitu. Nah dulu di zaman Khalifah Harun al-Rasyid, Khalifah pemimpin, itu ada orang yang nasihatin Khalifah Harun al-Rasyid, dinasihatin dulu begini, goblok tolol begini, udah pokoknya kata-kata kasar yang keluar. Sampai akhirnya Khalifah Harun al-Rasyid narik tuh orang, ya kan, yang tadi maki-maki tadi. Sekarang saya tanya, saya ini apakah lebih buruk daripada Fir'aun? Enggak. Kata dia kan enggak. Sekarang saya tanya, lu apakah lebih baik daripada Musa? Enggak. Lah kenapa cara lu nasihatin gua makin-maki? Kenapa cara lu kasar nasihatin gua? Lu kan gak lebih baik dari Musa Harun, dan gua juga gak lebih buruk daripada Fir'aun. Kenapa cara lu nasihatin gua kasar? Kan begitu. Dan bahkan lu Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang bagaimana cara kita menasihati pemimpin. Rasul bilang apa? Kalau sekiranya kamu mau nasihatin pemimpin, jangan nasihatin dia di depan umum. Maksudnya apa? Jangan menjatuhkan harga diri dia di depan umum. Ajak ngobrol dia berdua. Kalau misalnya dia mau menerima nasihat itu, maka itu adalah kebaikan. Dan kalau dia nggak mau menerima, maka kamu sudah melakukan kewajiban. Artinya apa? Cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar canggih, benar-benar bagus. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dengan apa? Dengan kamu nasihatin Fir'aun secara baik, dengan ucapan yang baik, la'allahu, mudah-mudahan Fir'aun itu yatadzakkar, sadar. Dan juga apa? Aw yakhsha, mudah-mudahan Fir'aun juga takut, jadi takut sama Allah. Nah, yang jadi pertanyaan kita, Bu, Allah Subhanahu Wa Taala kan udah tahu, menurut ilmu Allah, bahwa namanya Fir'aun mah nggak bakal ngedengar, nggak bakal nerima nasihat Musa dalam ilmu Allah ya. Musa ketika itu nggak tahu Fir'aun bakal nerima apa enggak. Cuman kan Allah tahu, udah tahu nih kenapa Fir'aun nggak bakal nerima, dia mati dalam keadaan kufur. Allah udah tahu. Kenapa kalau Allah masih menggunakan bahasa la'allahu yatadzakkar au yakhsha? Mudah-mudahan Fir'aun itu apa sadar, ingat, mudah-mudahan Fir'aun takut. Kenapa Allah menggunakan bahasa itu? Padahal Allah udah tahu bahwa Fir'aun bakal mati dalam keadaan kafir. Kan gitu. Penyebab kenapa Allah menggunakan kata itu, Bu? Allah Subhanahu Wa Taala ingin apa? Li'anna al-haq Subhanahu Wa Taala yuridu li Musa an yadkhul ala Fir'auna dukhul wasik. Karena apa, Bu? Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu pengen supaya Nabi Musa ini apa? Menghadap Fir'aun dalam keadaan semangat, gitu, semangat. Supaya bakal Nabi Musa tahu Fir'aun bakal mati kafir, ya mau ngapain nasihatin, kan gitu. Buat apa dinasihatin Fir'aun? Emang kenyataannya nanti ayat-ayatnya bakal mati dalam keadaan kufur kok. Jadi kenapa Allah mengatakan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha? Supaya dia sadar, supaya dia takut. Tujuan apa?
Tujuannya supaya Nabi Musa ini lahir semangat, ya, optimisme ketika dia menasihatin, oh iya benar-benar kata Allah. Mudah-mudahan dia sadar, mudah-mudahan dia takut. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu apa? Di ayat lain atau di surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Gitu. Agar supaya apa? Menjadi hujjah bagi manusia. Tentang apa? Ba'da menjadi hujjah bagi manusia ba'da rasul, setelah kedatangan rasul. Maksudnya nanti ketika di akhirat nggak ada lagi alasan, ya Allah saya nggak nerima Islam karena nggak ada yang nasihatin saya. Bohong. Musa udah bilangin kok. Jadi ketika di akhirat Firaun nggak bisa berhujah lagi. Ya Allah, Firaun nggak pernah nasihatin Musa nggak pernah nasihatin saya. Apaan nggak pernah nasihatin? Itu udah suruh Musa, cuman lu kan menolak. Begitu juga kayak misalnya nih kita pengajian. Ya Allah, saya nggak pernah diajarin sama Ustaz. Misalnya nanti di akhirat ada ibu-ibu nggak pernah Ustaz ngajarin saya begini dan begini. Bukannya Ustaz nggak pernah ngajarin, lu pengajian nggak pernah datang. Kan pengajian ada, lu tahu di depan mata lu. Nanti ketika berhujah di hadapan Allah nggak bisa. Udah ada ustadz, udah ada yang nasehatin kau pengajian di mana-mana, kan mana salahnya lu yang nggak mau datang. Gitu. Dan juga ya mungkin itu saja. Insya Allah nanti untuk kelanjutan ayatnya akan kita bahas di lain waktu. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa ayat lanjutan dari surah Toha, masih seputar bagaimana strategi dakwah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi poin yang pertama Ibu yang ingin kita ulas, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa itu bukan sekedar yang dia minta, tapi yang tidak diminta pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau yang diminta Nabi Musa itu kan minta dia itu salah satunya dijadikan saudaranya sebagai wazir, sebagai partner dalam berdakwah. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak hal yang tidak diminta dikasih. Begitupun dalam kehidupan kita Ibu. Yang namanya pemberian Allah itu sebenarnya tidak harus selalu berkaitan dengan doa kita. Karena banyak sekali pemberian Allah itu yang tidak ada kaitannya dengan doa. Jadi kita banyak dikasih walaupun gak berdoa. Ya kalau begitu berarti kita nggak usah berdoa, kan begitu. Nah kalau kita pertanyaannya seperti itu, kita fungsi berdoa itu kan bukan untuk mencapai satu keinginan, tapi yang namanya doa itu untuk menunjukkan ketidakmampuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap permasalahan. Jadi kalau misalnya kita nyekolahin anak misalnya tanpa doa, sama aja kita ini sombong. Karena kita merasa udah bisa, merasa anak kita ini udah bagus karena udah masuk sekolah, karena udah masuk pesantren. Nah, bukti ketidakberdayaan kita bahwa Allah lah yang akan memberikan segala kebaikan, maka kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada dasarnya Allah bisa aja memberikan kebaikan, tapi jatuhnya kita sombong ketika kita tidak mengakui, ketika ikhtiar kita tidak ditunjang dengan doa. Misal kayak dagang, kita dagang misalnya, dagang aja nggak pernah berdoa. Jadi seakan-akan kita ini udah paten dengan kita dagang itu akan mendatangkan rezeki. Padahal yang ngasih rezeki itu bukan dagangnya, tapi Allah yang memberikan rezeki lewat dagang itu. Makanya disitulah pentingnya kita berdoa. Namun kita pun harus mengetahui fungsi dari doa tersebut. Jadi fungsi doa itu bukan untuk
mencapai satu keinginan, tapi yang namanya doa itu sebagai bukti penunjukan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana Allah mengajarkan dalam kisah ini tentang dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun, di mana yang namanya Fir'aun itu dikatakan dalam Al-Quran bahwa dia itu togo, sudah melampaui batas. Jadi melampaui batasnya Fir'aun itu kalau zaman sekarang itu sebenarnya nggak ada gitu, yang segila Fir'aun. Kenapa Fir'aun itu dikatakan togo? Karena dia itu sampai-sampai mengaku Tuhan, Ibu. Jadi ketika ada orang yang tidak tunduk dan patuh kepada dia, itu dibunuh sama dia, karena dia menganggap bahwa dia itu Tuhan. Oleh sebab itu Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang kepadanya, kan gitu. Nah, tentunya dalam rangka bagaimana Nabi Musa datang kepada Fir'aun itu kan dengan cara-cara yang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai apa? Sebagai petunjuk buat kita semua. Jadi yang namanya berdakwah itu, Nabi Musa aja seorang nabi itu, kalau Nabi Musa dibandingkan dengan kita itu kan bukan siapa-siapa. Nabi Musa itu seorang nabi, kita bukan siapa-siapa. Kemudian yang didatangi oleh Nabi Musa itu orang yang mengakui Tuhan. Kalau kita kan paling sekedar orang bermaksiat, kan begitu. Nah, Nabi Musa diajarkan apa oleh Allah? Supaya apa? Supaya qaulal layyinan, berucap dengan ucapan yang lemah lembut. Jadi kalau misalnya ada sekarang di negara kita, di lingkungan kita, orang yang berdakwah mengajak orang yang katanya supaya untuk amar ma'ruf nahi munkar, tapi dengan caci maki, dengan menyebar kebencian, itu nggak ada rumusnya di dalam Al-Quran. Jadi nggak ada petunjuk dalam agama hal seperti itu. Karena dalam agama itu kita datang kepada orang yang seperti Fir'aun aja itu harus qaulal layyin, dengan ucapan yang lemah lembut. Apalagi kita hanya sebatas kepada pemimpin kita yang tidak pernah dia mengaku sebagai Tuhan, kan? Masih sama-sama dengan kita bersujud kepada Allah misalnya, masih sama-sama mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, masih mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir. Jadi kalau mereka ada kesalahan itu ya sampaikan, seperti Nabi Musa datang kepada Fir'aun. Begitupun ketika kita mau menasihati orang di lingkungan kita, misalnya kita mau memperbaiki, kalau misalnya istri ingin memperbaiki suaminya, itu harus dengan ucapan yang lemah lembut. Begitupun kepada anak. Jadi jangan ada bahasanya itu ngomel. Kalau ngomel itu nggak ada. Walaupun pada kenyataannya kita ini sering ngomel. Jadi kalau ngomel itu sebenarnya nggak ada hasilnya. Yang ada hasilnya itu apa? Qaulal layyinan. Jadi ucapan yang lemah lembut. Yang tadi dikatakan oleh Ustadz Iril, yang bisa memindahkan nikmat orang itu, mengambil nikmat yang sedang dia nikmati, tapi dia tidak sadar bahwa kenikmatan itu akan menjerumuskannya. Nah, kita coba kita ambil dari kenikmatan itu supaya orang itu sadar, supaya orang itu memahami bahwa itu keliru ketika berada pada keadaan seperti itu. Itulah Ibu contoh atau pelajaran yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Jadi sekali lagi saya menekankan, kalau kita melihat ada ustadz, kalau zaman sekarang itu kan banyak Bu, ustadz yang berdakwah dengan caci maki, dengan menyebarkan kebencian, kan itu nggak ada dalam rumus agama. Jadi kalau mereka begitu hanya mengatasnamakan agama, karena yang namanya agama itu tidak ada ajarannya seperti itu. Yang ada itu lemah lembut. Jadi walaupun misalnya ada pandangan bahwa seorang sahabat pun ada yang tidak selalu lemah lembut, tapi
para sahabat yang notabene keras, itu keras dalam sisi apa? Jadi keras itu dalam penegakan hukum, tapi cara tetap semuanya lemah lembut. Karena yang namanya lemah lembut itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau lemah lembut